Bersama mitra utama, suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kali ini kita akan membahas tentang Kepemimpinan Manajemen Mutu ISO 9001-2015. Kepemimpinan ini merupakan klausul kelima dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015, di mana kepemimpinan ini terdiri dari yang pertama 5.1 adalah kepemimpinan dan komitmen. 5.1.1 itu adalah general secara umum. 5.1.2 adalah fokus pelanggan. Lalu 5.2 adalah kebijakan. 5.2.1 adalah membuat kebijakan mutu. Lalu 5.2.2 adalah mengkomunikasikan kebijakan mutu tadi. Lalu 5.3 adalah peraturan penanggung jawab dan otorisasi atas sumber daya yang ada. Oke, kita bedah ya satu persatu. Apa yang dimaksud kepemimpinan ini gitu ya. Kan ada 3 tuh. 5.1, 2, 3. Oke, kita coba lihat ya, kita kupas satu persatu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih. Ada 4 tahapan kepemimpinan. Yang pertama itu adalah memimpin diri sendiri. Lalu ketika kita sudah mampu memimpin diri sendiri, baru kita akan dapat memimpin orang. Lalu naik berikutnya dia dapat memimpin tim. Kemudian baru dia dapat memimpin sebuah perusahaan gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, di klausul 5 ini, leadership atau kepemimpinan ini tentunya kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu gitu ya, perencanaan kepemimpinan yang akan kita lakukan. Nah, di dalam leadership ini seperti yang sudah disebutkan itu ada leadership and commitment gitu. Ada policy dan ada tanggung jawab dan otorisasi di tiap bidang gitu ya. Nah, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari 5.1. Yang generalnya ya, nih. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu. Dengan cara yang pertama, mengambil tanggung jawab untuk efektivitas sistem manajemen mutu. Lalu yang kedua, memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan untuk sistem manajemen mutu dan sesuai dengan konteks dan arah strategis organisasi. Yang ketiga, memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu dalam proses bisnis organisasi. Yang keempat, mempromosikan penggunaan pendekatan proses dan pola pikir berbasis resiko. Yang kelima, memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu tersedia. Yang keenam, mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu. Yang ketujuh, memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedelapan, terlibat, mengarahkan, mendukung orang-orang yang berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen mutu. Yang ke-9, mempromosikan perbaikan. Yang ke-10, mendukung peran manajemen lainnya yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan yang berlaku untuk bidang tanggung jawabnya masing-masing. Ini catatan ya. Referensi bisnis dalam standar internasional ini dapat diartikan secara luas. Berarti kegiatan-kegiatan inti dengan tujuan keberadaan organisasi, apakah itu perusahaan publik atau swasta, atau baik itu perusahaan yang profitable, yang memperoleh keuntungan, atau yang non-profitable atau tidak untuk keuntungan seperti NGO gitu ya. Nah, masih ingat ya dalam 6 prinsip manajemen mutu gitu, itu ada leadership.
prinsipnya. Ini pemimpin di semua tingkatan membangun kesatuan tujuan dan arahan dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan leadership. Nah, terciptanya kesatuan tujuan dan arah serta keterlibatan orang-orang memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan strateginya, kebijakan, proses, dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, indikatornya apa? Ya, indikator keberhasilannya ya terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kualitas perusahaan. Terus yang kedua, koordinasi yang lebih baik dari berbagai jenis proses organisasi gitu ya. Yang ketiga, itu peningkatan komunikasi antar tingkat dan fungsi organisasi. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan dari kemampuan organisasi dan orang-orang untuk memberikan hasil yang diinginkan. Oke, terus apa sih yang bisa kita perbuat untuk mencapai indikator tadi gitu ya? Nah, yang pertama, mengkomunikasikan visi, misi, strategi, kebijakan, dan proses di seluruh lini. Terus menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai bersama, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai etis untuk perilaku di semua tingkatan di organisasi. Yang ketiga, membangun budaya kepercayaan dan integritas. Yang keempat, mendorong komitmen di seluruh organisasi untuk mencapai kualitas. Lalu yang kelima, pastikan bahwasanya pimpinan itu di setiap lini bersikap positif kepada orang-orang yang berada di dalam perusahaan gitu ya. Dan yang keenam, menyediakan orang dengan sumber daya yang dibutuhkan seperti pelatihan dan wewenang untuk bertindak secara akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah menginspirasi, mendorong, dan mengenali kontribusi orang dalam mencapai tujuan dari pencapaian mutu tadi. Oke, 5.1.2 fokus pelanggan. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap fokus pelanggan dengan memastikan bahwa pelanggan dan hukum yang berlaku dan persyaratan peraturan yang ditentukan dipahami dan konsisten dipenuhi. Jadi di sini ada kepatuhan hukum ya, compliance gitu. Lalu yang kedua, resiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk dan jasa dan kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan dibahas. Yang ketiga, fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan yang dijaga. Perusahaan harus memantau, meninjau informasi tentang pihak-pihak yang berkepentingan dan semua persyaratannya yang relevan. Oke, kita bicara nilai bagi pelanggan atau customer delivered value adalah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Oke, nah kita ada dua nih berarti, nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Apa sih yang dimaksud nilai pelanggan total? Nilai pelanggan total atau total customer value adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari satu produk atau jasa tertentu. Gitu. Nah, kalau biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, dan menggunakan dan membuang produk atau jasa tadi. Gitu. Jadi di sini nilai pelanggan total itu ada nilai produk, nilai pelayanan, nilai karyawan, nilai citra gitu ya. Nah, sedangkan biaya itu ada biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, biaya mental gitu ya. Nah, itu nilai yang bisa kita berikan kepada pelanggan. Oke. Lalu kita masuk ke customer needs gitu ya. Ini fokus utamanya ya kita memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan gitu. Nah, keberhasilan yang berkelanjutan itu dicapai ketika perusahaan menarik dan mempertahankan kepercayaan pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. Setiap aspek interaksi pelanggan menyediakan kesempatan untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Memahami kebutuhan saat ini dan masa depan pelanggan
dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk berkontribusi agar keberhasilan organisasi dapat dicapai secara berkelanjutan. Nah, indikatornya adalah peningkatan nilai pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan bisnis berulang, peningkatan reputasi organisasi atau perusahaan gitu ya, dan adanya basis pelanggan yang diperluas, dan peningkatan pendapatan serta pangsa pasar. Bagaimana cara kita menggapainya? Yang pertama ya kenali dulu nih pelanggan langsung dan tidak langsung, supaya kita bisa nerima pelanggan itu baik langsung tidak langsung itu yang menerima nilai perusahaan gitu ya. Lalu yang kedua, memahami kebutuhan pelanggan, kebutuhan saat ini dan masa depan gitu ya, serta harapannya. Yang ketiga, menghubungkan tujuan organisasi dengan pelanggan. Yang keempat, mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan di seluruh organisasi. Yang kelima, merencanakan, merancang, mengembangkan, memproduksi, mencapai, dan mendukung barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan harapannya. Lalu, mengukur dan memantau kepuasan pelanggan dan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya, menentukan dan mengambil tindakan atas minat dan kebutuhan dari pihak yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah secara aktif mengelola hubungan dengan pelanggan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Oke, kita masuk ke 5.2 ya. Kebijakan atau policy. 5.2.1 ini menetapkan kebijakan mutu. Manajemen puncak itu harus menerapkan dan memelihara kebijakan mutu yang sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategis. Terus menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu. Terus mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Dan yang terakhir, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu. Nah, dalam proses pembuatan kebijakan mutu itu tentu pasti akan erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan, terus perbaikan berkelanjutan, sama total partisipasi dari pekerja yang ada di perusahaan tersebut gitu. Oke, nah ini gambar ini adalah gambar yang membuat kita tersadar bahwasanya hubungan antara bisnis strategi dengan kebijakan mutu dengan tujuan sasaran mutu serta indikator utama, dan yang terakhir adalah target nilai gitu. Nah, ini korelasinya. Jadi Anda bisa bikin quality policy itu dilihat dulu dasarnya bisnis strateginya bagaimana gitu ya. Oke, ini contoh kebijakan mutu. Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan mutu yang sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi sebagai kerangka untuk sasaran mutu, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku, dan mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Ini tentunya kebijakan mutu harus dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam organisasi. Oke, ini contoh kebijakan mutu ya. UKM Jago Dolanan berkomitmen menghasilkan produk yang bermutu dan fokus pada kepuasan pelanggan. Untuk mencapai kebijakan tersebut dengan cara 1. Senantiasa memenuhi semua peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, implementasi sistem manajemen mutu secara konsisten. Yang ketiga, peningkatan efisiensi perusahaan. Dan yang keempat, melakukan peningkatan efektivitas dalam sistem manajemen mutu secara berkelanjutan. Nah, ini contoh aja sih sebetulnya ya. Contoh dari kebijakan mutu. Nah, 5.2.2 adalah komunikasi kebijakan mutu. Nah, kebijakan mutu itu harus tersedia dan dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi. Dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam organisasi. Terus tersedia untuk pihak yang berkepentingan yang sesuai ya, interest party yang kita di bab 4 yang kita singgung. Ini contoh dari kebijakan mutu
pasca sarjana UNJ. Yang pertama, menjadikan PPS UNJ sebagai pusat keunggulan akademik dalam bidang pendidikan dan seterusnya. Nah, ini contoh aja untuk kebijakan mutu atau quality policy. Nah, ini contoh juga kebijakan mutu yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, kita masuk ke 5.3, peran organisasi, tanggung jawab, dan wewenang. Pimpinan puncak harus memastikan bahwasanya tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan yang ditugaskan, dikomunikasikan, dan dipahami dalam organisasi. Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk A. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan standar internasional ini. Lalu yang kedua, memastikan proses memberikan hasil yang diinginkan. Ketiga, melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk perbaikan. Itu ada di klausul 10 ya, khususnya untuk manajemen puncak. Yang keempat, memastikan mencapai fokus pelanggan di seluruh organisasi. Dan yang kelima, memastikan bahwa integritas sistem manajemen mutu dipelihara ketika perubahan pada sistem manajemen mutu direncanakan dan diimplementasikan. Oke. Nah, job management process di sini ingat ya, itu kan tadi berdasarkan bisnis strategi. Nah, bisnis strategi di dalamnya ada bisnis proses, ada struktur organisasi, ada KPI gitu ya. Nah, ini akan digunakan untuk job design dan job analysis. Nah, job design itu ada job information, ada job enlargement, ada job enrichment, dan ada job rotation. Kalau job analysis itu isinya job description dan job specification. Ini kenapa kita bahas ini? Karena kita lagi ngebahas tentang otorisasi gitu ya. Nah, ini teknik untuk job design. Ini untuk individual design kita bisa lakukan yang namanya work simplification. Jadi kita buat rotasi, kita buat enrichment sama enlargementnya gitu. Nah, tapi kalau untuk grup itu bisa work team sama autonomous work group. Nah, analisa jabatan, apa sih analisa jabatan? Analisa jabatan itu ada deskripsi jabatan sama spesifikasi jabatan. Nah, di dalam deskripsi jabatan itu pasti akan menyebutkan nama jabatan, lokasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, informasi pelaporan, kondisi kerja, tugas yang harus dilakukan, mesin yang digunakan, dan risiko kerjanya gitu ya. Nah, kalau spesifikasi jabatan itu ada kualifikasi pendidikan, pengalaman, pelatihan, kemampuan, tanggung jawab, dan karakteristik emosional. Oke, nah ini kaitan antara value chain analysis, business process, job description atau ya job desk gitu ya, tadi yang sudah sebelumnya kita sebutkan. Terus ada standar mutunya, ada SOP gitu. Nah, kemudian ini dari job desk itu kan ada proses grading ya. Nah, dari situ juga job desk juga bisa menentukan jumlah personil yang dibutuhkan. Baru dari jumlah personil itu juga balik lagi penentuan grading. Oke, terima kasih.